Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, kepada para sahabat-sahabat selamat ya. Alhamdulillah. Aki ini sebenarnya ingin menuju pada Padepokannya Bang Kiai Lampung ya. Karena situasi mendung, mungkin ini ulah dari Mak Lampir ini. Karena sudah mau menghadapi bulan suci Ramadan, dia ini tetap akan memberikan ketidaktenangan bagi masyarakat sini. Karena apa? Karena dia menebak dendam kepada sahabat-sahabatnya Bang Kiai Lampung ya. Tapi mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, walaupun Mak Lampir tidak bisa tobat, mudah-mudahan pengikutnya seperti Jarwo, Janggar ya bisa sedikit menenangkan hati lah, jangan terus menebak amarah, menebak benci, menebak dendam ya. Ya, kepada para sahabat-sahabat, Aki juga mendoakan mudah-mudahan para sahabat-sahabat khusus sebagai yang muslim di bulan suci Ramadan ini bisa melaksanakan ya, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk ya. Mudah-mudahan khusyuk, ikhlas, jadi sehingga kita bisa memang benar-benar menyentuh hati kita apa makna dari puasa sesungguhnya. Ya, tapi kita sebagai manusia jangan pernah kita merasa jumawa, jangan pernah kita merasa sombong seperti Mak Lampir, karena manusia itu tempatnya salah dan dosa ya. Maka dari itu, jalankanlah bulan suci Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ketika kita ikhlas, kita khusyuk, mudah-mudahan pahala akan kita dapatkan ya. Harapan keselamatan kepada para sahabat, mudah-mudahan seperti Jarwo, Janggar ataupun yang segera bertobat, jangan sampai di bulan suci Ramadan ini dikotori dengan darah, dikotori dengan pertempuran. Itu kan sangat tidak baik. Tapi apa boleh buat apabila Janggar, Mahesa ataupun yang lainnya terus menebak amarah atau terus menebak benci? Apa boleh buat? Karena kita tidak ingin masyarakat di sekitar sini menjadi resah karena ulah mereka ya. Ya, mudah-mudahan Aki ini tidak menemukan hujan, mudah-mudahan bisa sampai ke Padepokannya Bang Kiai Lampung ya. Aki ingin menyampaikan ya, mudah-mudahan lah para sahabat-sahabat juga, para saudara-saudaranya bisa melaksanakan puasa dengan khusyuk dan ikhlas ya. Tidak ada gangguan dari antek-anteknya Mak Lampir, walaupun janji Mak Lampir dia tetap menebak amarah, dia tetap menebak dendam. Karena ketika Bang Kiai membakar gubuk dari Mak Lampir ini, hanya ada dendam dan amarah yang ada di pikiran atau di hati dari Mak Lampir. Dia tidak pernah terima ketika Padepokannya atau markas tempat dia ritual tumbal perawan, tumbal bayi itu dibakar dari agar apa? Agar sebenarnya pengikut-pengikutnya sadar. Tapi ini kan tidak. Ketika dia dibakar gubuknya, dia malah menebak amarah, dia menebak dendam. Disinilah yang perlu kita khawatirkan. Ketika manusia yang sudah dirasuki hawa nafsu, yang sudah dikendali iblis, dia tidak akan pernah menganggap manusia lain yang tidak sejalan dia sebagai saudara. Harapan kita selalu berprasangka baik, jangan pernah kita saling menebak benci. Nah, bukakanlah pintu hati kita untuk membukakan maaf kepada siapapun, karena Aki yakin ya, ketika hati kita lapang, ketika hati kita terbuka, ketika hati kita selalu berprasangka baik, kemudahan kelapangan itu akan menyertai kita ya. Mudah-mudahan walaupun Aki di sini nanti ada entah ompong, entah keramat, entah ini bisa bertemu dengan sama, sehingga kita bisa sama-sama menuju dari kepada Padepokannya Bang Kiai. Mudah-mudahan kita bisa sholat tarawih berjamaah di Padepokannya Bang Kiai Lampung ya. Mudah-mudahan walaupun kita tidak ingin ada gangguan nanti ya, kita sholat berjamaah di Padepokannya Bang Kiai Lampung. Sengaja Aki keluar dari hutan ini, Aki ingin melaksanakan malam pertama tarawih ini di Padepokannya Bang Kiai Lampung. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Walaupun Mak Lampir menebak dendam, menebak amarah, Aki yakin akan bisa. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan sekali Bang Ompong. Adik, aku cari Aki di gubuk Aki ternyata tidak ada di gubuk. Di sini ternyata Aki. Aki ini ingin ke Padepokannya Bang Kiai Lampung. Ingin bersalat tarawih berjamaah di Padepokannya Bang Kiai Lampung. Dan yang kedua, Aki ini ingin meminta madunya untuk berbuka puasa besok. Untuk berbuka puasa, untuk minum setelah sahur. Karena madunya sangat baik sekali untuk kesehatan, sehingga kita bisa fit. Iya, benar, sehat. Jadi walaupun kita puasa bukan saja 12 jam, bukan saja 14 jam, 7 hari 7 malam ketika kita minum madu Bang Kiai, mudah-mudahan kita bisa fit. Benar. Ya. Karena dengan minum madu itu kan dia perlu sekali kesehatan kita, apalagi kita di dalam menjalankan ibadah berpuasa ya. Aki bersyukur sekali bisa bertemu Bang Ompong di sini, karena Aki yakin awan gelap ini atas ulah Mak Lampir agar saudara-saudara Bang Kiai ini tidak berkumpul di Padepokan, tidak berdoa bersama, tidak sholat tarawih bersama, biar mereka tetap terpecah belah. Ini tujuannya dari Mak Lampir, tidak ada lain ini. Cuacanya seperti ini, Ki.
Bagaimana nih Ki? Udah kelihatan mendung. Ya itulah untuk menghalangi kita kepada pokoknya Bang Lampung agar kita tidak bisa berdoa bersama. Benar. Jadi dia bisa tetap memecah konsentrasi dari saudara-saudara apabila dia bahkan gubuk keselamatan walaupun sudah mendekati bulan suci Ramadan terus diteror dengan santet teluh. Malah Iya. dia sama kayak seperti Bang ngomong juga dia waktu itu kan sempat diteror juga Ki. Ya mungkin ya pada dalam kesempatan pada malam hari itu dia sempat mengenai juga Bang ngomong sebenarnya Ki. Cuman alhamdulillah Ki tidak seberapa itu Ki ya. Tapi ini lagi ya, apalagi aku udah pernah cerita setiap malam dia ke rumah Aki selalu mendeparkan teror-teror yang Iya. sangat luar biasa Ki ya. Iya, walaupun saat ini kok Aki sebenarnya ada 1000 tanda tanya. Bung Laga dalam seketika bisa berubah hatinya. Tapi Aki tetap berprasangka baik. Mudah-mudahan tobatnya Bung Laga itu memang benar dari hati. Benar. Bukan karena pesanan. Karena Aki yakin ketika dia tumbang dan mustikanya Aki ambil, dia memang sedikit pernah dihidupkan juga dari Mbak Lampir. Tapi mungkin ingin menuju bulan suci Ramadan ini dia pintu hatinya terbuka, Pong. Benar Ki ya, karena itu juga Ki ya, karena ada keraguan juga Ki pada Bang Ngomong juga. Dia sempatin mendatangi Bang Ngomong ya, katanya dia pengen bertobat, tapi ada keraguan juga terhadap diri Bang Ngomong Ki. Karena apa Ki ya? Karena secara tidak langsung kalau Bung Laga ini kan sudah sering berulang kali dia untuk bertobat, tapi dia hanya bisa mengelabui saja Ki ya. Iya. Termasuk kita juga itu Iya, kan. yang lebih licik lagi, Mak Lampir ini memantau saudara-saudara kita seperti itu ini hanya melalui Koca Bengkolo. Benar Ki. Baskom yang diisi dengan air kembang, diisi dengan darah perawan, diisi dengan darah tumbal bayi, sehingga dia bisa memantau, Bisa dilihatnya semua. bisa dilihat semua, termasuk bulkut. Tahu bulkut? Apa sih? Bulu ketuk. Inilah. Aki ini bisa aja bisa ada. Ini. Jangan kita terlalu serius menghadapi dunia ini, Pong. Ketika kita terlalu serius, maka kita akan terlalu ke duniawi nanti. Boleh kita serius, tapi kita tetap istiqomah ikhlas menjalankan apa yang sudah menjadi takdir kita. Jangan pernah kita mengeluh. Karena ketika kita tidak bisa menerima keadaan, disitulah setan itu akan merasuki jiwa kita. Karena kita tadi lalai ya. Karena kita lalai, karena diri manusia ini dikuasai dari 3 unsur, Om. Satu ya, yang sering kita sampaikan, api, yaitu hawa nafsu. Nah, ketika api ini tidak bisa kita kendalikan, ketika hawa nafsu tidak bisa kita kendalikan, maka nafsu itu akan membakar tubuh kita sendiri dengan hal-hal duniawi, Pong. Ya, seperti apa yang terjadi dengan Bung Laga juga ya, seperti itu dia. Iya. Karena Bung Laga kan memang kejadian-kejadian yang sudah ya karena nafsu tadi ya, dia mudah sekali apa namanya dipengaruhi oleh Mahesa dan Iya. lain ini ya. Oi. Ya lu, Apa kalian? Bahas Maesa, bahas sekarang. Jarwo, ini sudah mau bulan suci Ramadan, masih saja kau memantau kami. Berarti benar, yang mendatangkan awan gelap dan badai ini memang benar Mak Lampir. Kalian lihat, hujan ini turun. Itulah kiriman dari guru kami, Malampir. Oh, agar saudara-saudara bangga ini tidak bisa sampai ke padepokan, biar tidak bisa berdoa bersama, tidak bisa sholat bersama. Bahkan itu nanti akan kami gagalkan, supaya kalian tidak bisa. Apalagi namanya apa? Tarawih apa itu? Tidak akan mungkin bisa kalian. alangkah bagus dan baiknya apabila kau juga ikut bersama kami. Ikut kita ke padepokan, sholat tarawih bersama, berpuasa bersama. Hentikan amarah kalian, hentikan dendam kalian. Tidak ada untungnya bagi kami. Ada Jarwo, setidaknya di untungnya? bulan suci Ramadan ini semua dosa-dosa kau akan dihapuskan. Tidak ada untungnya bagi kami seperti ini. Nah, kalau lihat ini namanya tabu ireng. Aku terus sudah kebal kong. Oh, jadi diberikan Mak Lampir, didatangkan badai, kau dikasih rajahan tebu ireng sehingga tubuhmu tahan bacok, Tahan bacok. tahan pukul. Coba kalian. Mau? Hah? Boleh. Coba sini Aki lihat. Kalau kurang kuat lagi, kurang ini lagi, mana lagi adalah Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ini tebu dari guruku. Ini namanya tebu ireng sakti. oh tebu ireng sakti. Ini oh tebu ireng sakti. Ini diambil dari mungkin ini dari makam keramat ini, Po. Bisa jadi ya. Iya. Sudahlah Jarwo, jangan pernah kita bicara bulan suci Ramadan ini untung dan rugi. Yang Maha Kuasa itu tidak pernah memberikan perhitungan kepada kita. Dia memberikan rezeki kepada manusia ini tidak pernah ada batasnya. Tapi kalian selalu bicara untung dan rugi. Apa untungnya ikut Bang Rey? Apa untungnya berpuasa? Benar. Harusnya kalian daripada ikut Ray, lebih baik ikut guru kami. Ikut Mak Lampir, kau maksud? Sudah ada Mahesa, sudah ada Janggar. Bahkan Aki lihat Mak Lampir itu selalu memanfaatkan Mahesa, Janggar sehingga mereka diberikan kekuatan dengan cara bersetubuh. Jangan sebut-sebut nama guru kami.
Dia tahu, dia dengar. Kalian duduk saja, dia tahu. Aki tahu karena dia memiliki kocok benggolo yang bisa melihat dimanapun saudara-saudara spiritual. Iya memang. Pantas saja ketika Aki menuju ke perkampungan ini, awan gelap langsung datang, badai sebentar lagi datang. Ternyata dia tidak menginginkan saudara-saudara ini sampai ke Padepokan, Bang Ompong. Karena kita dipantau tadi dengan kaca menggulu tadi. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita masuk Aki juga tadi mau tempat Bangre, Malampir sudah mengetahui kita. Nah ini contohnya, dia sudah memerintahkan anak buahnya. Kalian tidak akan bisa sampai. Mudah-mudahan. Sebentar lagi hujan akan semakin lebat. Aki tahu badai ini memang didatangkan dari Mak Lampir, awan gelap ini memang didatangkan dari. Tapi ingat Jarwo, ketika hati kita penuh dengan keikhlasan ingin menuju sebuah ridho dari Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan akan dimudahkan. Apa yang dimudahkan? Buktinya ketika badai datang, awan gelap datang, Aki diberikan tempat berteduh. Walaupun rumah ini tidak pernah ditunggu dari manusia, tapi setidaknya Aki bisa berteduh dari badai yang didatangkan dari Mak Lampir. Jangan-jangan rumah ini juga sudah kalian bikin tempat-tempat ritual juga kau. Ini tempat ritual, Donpot. Downport. Selama tahun. Nah itu Jarwo, itu yang harus kami berhentikan. Bahkan mereka yang lebih khawatir, Aki pantau mereka ini akan mendatangkan Kipopoy dari Bukit Metur. Aku juga mau bertanya. Di mana Bulaga berada? Pasti kalian berdua tahu. Jangan kau berpura-pura dengan kami. Kami pun belum percaya sepenuhnya Jarwo dengan Bung Laga. Benar tidak, Pong? Iya benar. Percaya seperti apa? Kemarin sudah berhari ini bersama Ompong. Aku melihat. Iya, tapi kami harus pastikan juga kalau memang Bulaga tobat, tapi kami belum percaya sepenuhnya Jarwo, karena tidak menutup kemungkinan juga nanti kalian punya satu rencana yang sangat luar Aki biasa, sangat ya. khawatir Bung Laga ini dijadikan pion ataupun sengaja mata-mata dari Mak Lampir. Karena Bung Laga ini sudah ditinggalkan 7 istrinya ketika hartanya habis, sehingga dia hanya memikirkan duniawi. Tidak sampai buruk kemana sampai murka, Ki. Kita bahkan menyuruh cari. Iblis Kemana Bulaga itu berada. Jarwo selalu menggunakan 1000 akal dan 1000 cara untuk mengelabui manusia. Jadi jangan tipu kami dengan trik-trik licik dari Mak Lampir. Justru kalianlah jangan mengalihkan alibi. Kalian. Oh. Alibi ya. Akibatnya Ini dari Amerika. Oh. Amerika mau apa? Jangankan dari Amerika, rudal di Ukraina saja bisa kami taklukkan di sini. Kenapa matanya ada satu? Kenapa mata kau ada satu? Aku datang ke sini baik-baik, Bang. Kau tahu mata satu itu apa? Mata satu itu adalah Dajjal yang akan turun di akhir zaman. Jangan-jangan itu simbol kalian, Jarwo. Kalianlah Dajjal yang tersesat. Oh, Kalian tahu mana jalan yang benar. Kalian tidak tersesat. Tidak. aku tidak butuh tepuk ireng yang dari Mak Lampir ini. Ajak, Bang. Oh, Kau ini Jarwo ya. duduk baik-baik. Datang dari kau datang sini baik. Duduk baik-baik. Kami tidak pernah Kalian siapkan alkohol, tidak apa penduduk. Kalian jangan numpang di sini. jangankan alkohol, air comberan pun akan kami siapkan. Combet. Udah aja kau. Kau. Agar apa? Agar kau sadar. Kalau kau ini hanya ingin mabuk, tidak seperti alkohol, air kencing pun bisa kau muat mabuk kalau kau minum 1 jerigen. Kami biasa minum alkohol, minum air susu mbok kami. Ya, Oh. tidak minum air seperti kalian. Kami tidak biasa. Itulah yang membuat mereka tertipu. Mereka melihat Mak Lampir itu seolah-olah wanita cantik. Karena mereka sudah ditutupi hawa nafsu, mereka hanya melihat wanita cantik, harta, dan emas. Inilah kalau Itulah karena kalian belum pernah merasakan. Ki. Oh, kenapa? Air susu itu. Air susu. itu sudah basi, air susu basi. Bukan Malam Jumat Kliwon, tepat bulan purnama. Kalian ikut kami. besar. Di situlah nanti kami akan bergiliran. Oh, kau Oh. meroyok. Iya. Tuh apa no? Tobut apa? Oh. Jarwo, jangan buat kegaduhan di tengah perkampungan ini. Ini mau sebentar lagi bulan suci, malah kamu mau Kalian bergaduh. tidak mau baca amarku. Kami tidak memancing amarah. Kau. Iya, kayak gitu dia masih normal. Cuma kau saja datang ke sini. Kalau kau bicara baik-baik, kami juga bisa bicara baik-baik. Aku yakin, Pong, dia ini memang sengaja diutus dari Mak Lampir memantau keberadaan kita di sini. Karena kita sudah berada di pinggiran kampung ini.
Sudah aku bilang, daripada nanti kalian akan dikirim lagi pada Senapati. Aki tidak pernah takut. Bahkan 3 paku kagatannya dikirimkan dari Mak Lampir melalui Teluh. Aki suruh kirim dengan Mahesa 1 kontainer biar bisa bikin gubuk selamat di situ. Iya, Ki. Tangan Opong pun sampai putus. Karena dia menangkis bola api itu. Tidak apa-apa, masih dilindungi oleh Allah. Tidak apa-apa. Kalau hanya sekedar luka di tubuh demi perjuangan sebuah keikhlasan menuju ridhonya, itu tidak masalah. Tapi kalian berjuang hanya untuk Mak Lampir. Apa yang akan kalian bawa setelah kehidupan ini? Ingat Jago, ada kehidupan abadi yang harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini, Jago. Justru kata guru kami Mak Lampir, kalian tidak akan musnah, tidak akan bisa mati. Siapa kan? Kami maksudnya. Oh. Iya. Kalian tidak akan pernah mati. Iya. Sadar tidak? Selama kami masih meminum itu air susu itu. Iya, selama kalian minum air susu. Kalian tidak tahu kalau yang kalian minum itu bukan air susu. Hah? Itu semua darah-darah. Termasuk kabung dari Darah itu makanan guru kami, Om. Maka itu kami siapkan darah segar untuk beliau sehingga air susu itu banyak. Oh, berarti benar. Bayi yang di dalam kandungan Nyai Robot yang diambil dari Mak Lampir itu memang untuk kalian. Itu habis karena entok. Bukan aja kau Jawa. Bukan aja kau Jawa. Memang benar. Nyai Robot dia sudah mengandung 5 bulan, tapi ketika pagi dia hilang. Bahkan kata Ronald, Nyai Robot dan Guru Entot ini sudah memiliki 1 batalion pasukan katanya. Dia tidak tahu. Karena dia tidak punya lagi gigi. Oh. Makanya itulah. Karena itu dia tidak seperti itu. Perlu kau ketahui juga. Kenapa dia tidak punya gigi lagi? Jago, Ya. bisa tidak kita minta tolong dengan dia? Tolong apa? Sampaikan dengan Mak Lampir. Karena aku yakin kau bisa menyampaikan dengan Mak Lampir melalui batinmu. Hentikan badai dan hujan ini. Akan kusampaikan jika ini menguntungkan bagiku. Tapi jika merugikan aku tidak mau. Kami tidak akan pernah merugikan siapapun, Jarwo. Ya apa? Betul apa? Sampai apa? Nanti kau kami ajak ke Padepokan. Di situ ada madu bangre. Kita berbuka puasa bersama. Kita tarawih bersama. Apa? Puasa apa semuanya? Kita tahu pada puasa. Bahkan orang-orang yang puasa nanti akan ganggu. Justru kau tidak tahu berpuasa. Kami mau mengajarkan kau tentang berpuasa. Bagaimana ibadah puasa itu suci, Jarwo. Tapi percuma, Pong. Kalau ketika mereka berpuasa, kalau hanya di mulut, puasa itu harus dari hati, Pong. Harus tunjukkan dengan perilaku, harus tunjukkan dengan lidahnya, harus ditunjukkan dengan matanya. Semua harus dijaga. Tapi mata mereka sudah ditutup dari Mak Lampir. Perilaku mereka sudah dituntun dari Mak Lampir. Dia ini kalau keluar pura-pura puasa, lemas, Nanti kami tidak seperti kalian. Kami puasa, kami juga ibadah. Kami tidak bilang kepada orang-orang. Ibadah Tidak seperti seperti kalian. apa? Hanya tameng doang. Kami bertanya pada kalian. Kalian penganut daripada ilmu hitam. Iya. Ibadah seperti apa yang kalian Nyembah lakukan? guru kami. Nyembah guru kami. Iya. Ibadah. Ini ibadah. Itu baru ibadah. Ini baru ibadah. Kalau tadi kau Sama nyembah, saja. itu bukan ibadah. Kau ibadah, kami juga ibadah. Tapi tidak seperti Jarwo, kalau kau- turunkan dikit nada bicara. Turunkan dikit nada bicara. Di sini ada Bang Ompong, di sini di tengah perkampungan. Jangan sampai. Biar warga-warga tahu bahwa betapa pencinta kalian. Berarti kau ingin memfitnah kami di bahwa yang membuat kegaduhan di kampung ini adalah Ompong, adalah Ki Selamat. Iya. Seorang Jangan kau tegus kau menebarkan fitnah agar kami dibenci dari masyarakat bahwa semua kejahatan ini adalah perilaku dari saudara-saudara Bang Rey. Itulah yang kami inginkan, Ki. Itulah tujuan dari guru kami. Jarwo, sampai kapan kalian akan seperti ini, Jarwo? Sampai Rey dan curug-curugnya musnah. Ingat, takdir manusia itu bukan urusan Mak Lampir. Kalian sudah mendewakan Mak Lampir seolah-olah Mak Lampir ini adalah sesembahan mereka. Ratu bagi Mbok, panutan bagi kami. Mbok, Mbok. apa? tidak perlu diibadah. Mbok apa momo? Ini Mbok. Panggil. Hei, Mak Lampir. Hei kalian. Keluar kau Mak Lampir. Berarti memang Mak Lampir yang mengutus dia ke sini. Hah? Hei, Dia manggil. keluar kau Mak Lampir. Keluar kau Mak Lampir. Sudah ngajar.
Kenapa, Pong? Setiap pengikut dari Mak Lampir akan kita habisi. Benar kan? Mak Lampir selalu muncul tiba-tiba. Karena Mak Lampir selalu mengikuti mereka, Ki. Setiap mereka menyebutkan kata-kata embok, Ki, Mak Lampir itu akan selalu muncul, Ki. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Mak Lampir ini, Ki? Berarti memang benar. Dia ini sengaja diutus dari Mak Lampir. Memang sengaja badai dan hujan ini dia datang dari Mak Lampir agar kita tidak sampai kepada pokoknya Bang Lampir. Ya, hujan semakin lebat. Gitulah. Jangan sampai kumpulkan nanti. Wow, oke. Jago, kami tidak ingin ada keributan. Duduk baik-baik. Kita bicara baik-baik. Aku tahu kau memang sengaja diutus dari Mak Lampir agar menghalangi langkah kami. Ya, tapi ingat, walaupun badai, walaupun petir hujan, kami tidak akan pernah lelah menuju pada Padepokan karena kami ingin satu tujuan, tarawih bersama di Padepokannya Bang Lampung. Bahkan surau nanti akan kami jaga. Jika kalian tidak bisa bertarawih bersama. Oh, Apa cara kami harus kita berjamaah bersama? Harusnya kalian tunduk seperti warga-warga. Untuk sama siapa? Kalian harus dulu. Bukan kami. Tunduk dengan mbok kalian. Nah, Yang pantas itu bukan kami yang harus tunduk dengan mbok kalian. Kau tahu sadar tidak, Jarwo? Apa yang kalian ikuti Mak Lampir itu? Dia itu setengah manusia. Buat apa kalian menjadi mereka? dia itu iblis yang berwadak manusia. Seolah-olah dia manusia normal. Tapi ingat dari wajahnya saja, dia nenek peot, mukanya sudah keriput hitam gosong. hei, buta mata kalian. Peot. Sadar tidak kau Jarwo? Karena mereka sudah ditutup matanya bahwa ketika melihat Mak Lampir ini seolah-olah ratu kecantikan. Benar, Ki. Makanya mereka ini dia tidak lumpur selalu mau nenen tadi, Ki. Kalian pernah tahu? Boleh gombel? Boleh gombel ya? Ini kayak gombel. Ini kayak gombel. Ini kayak Iya kan? Hah? Tahu ini. Jarwo ini. panggil bom. Kurang ajar. Keluar kau Mak Lampir. Di mana kau badan? Keluar kau. Jangan halangi langkah kami menuju pada Padepokan Bang Lampung. Kalian hanya mendengar suara saja kalian sudah pusing. Hah? Apalagi sampai dia muncul. Memang benar. Hentikan Mak Lampir. Keluar kau. Kurang ajar. Kurang aja keluar kau Mak Lampir. Kurang ajar. Bangsat kau Mak Lampir. Keluar kau. Keluar kau Mak Lampir. Bangsat kau. Berarti memang sengaja memang kita dipaksa tidak sampai kepada Padepokan. Badai semakin kencang. Hujan semakin lebat. Bahkan langit pun semakin gelap, Bang. Kau masih ajar rupanya Oh. untuk menghambat dari perjalanan kita, Ki. Guruku tidak akan sembarang turun dia. Guru kau tidak akan sembarang turun. Benar. Jarwo, ingat. Ingat kami sampaikan kepada kau, Jarwo. Kalau terus Mak Lampir menebak ancaman kepada kami dan mengganggu saudara-saudara Bang Lampung, peperangan itu tidak akan pernah tinggal walaupun di bulan suci Ramadan. Ingat itu. Nah, itulah yang kami tunggu, Ki. Selama ini, bahkan berhari berminggu, kami tunggu. Mana buktinya? Re pun tidak muncul. Aki tahu Mak Lampir sengaja dia tidak muncul-muncul apa. Dia menunggu hari baik. Hari yang menunggu dia yang bisa menumbangkan siapapun. Kami bukan orang bodoh. Karena kalian anggap di bulan suci itu tidak ada yang bisa menghabisi kami. Hah, tidak mungkin. Iblis nyata di dunia ini ketika bulan suci Ramadan dia akan dikerangkeng dari mereka. Tapi ketika iblis itu berwadak manusia, itulah hawa nafsu yang ada pada diri kalian, Jarwo. Itu sakti guruku. Kalian selalu mendewakan bahwa gurunya adalah orang sakti, Pong. Ompong, berikan nasihat mungkin telinganya masih bisa mendengar kalau Bang Ompong bisa menyampaikan. Kau mengenai telingaku. Kenapa telingaku? Karena kau tidak bisa mendengar apa yang Aki sampaikan, Jarwo. Kita menyampaikan sesuatu. Niat kita pada dia niat kita memang mau baik, tapi dia tidak mau mendengarkan sama sekali. Aku juga niat baik. Niat baik untuk mengajak kalian kita bersekutu. Nggak ada niat Guruku. baik kalian, kami harus bersekutu dengan kau, Jarwo. Sampai kapanpun ya. Karena kami sudah bertentangan dengan Mak Lampir ya. Sekarang Mak Lampir kami sudah minta maaf dengan Mak Lampir, tapi apa yang kami dapatkan? Sedikit pun tidak mau kami Tidak cukup dengan kata maaf, Om. Tidak ada untuk nemenin kami. Lalu harus apa? Bersujud. Kalian bersimpuh. Siom kaki guru kamu. Wah, ini bulan. Awas, Bang. Diam aja kau, Jarwo. Kami kami bersujud. Walaupun Mak Lampir mengawal perjalananmu, Jarwo,
Ingat, dia tidak akan berani muncul ketika kami menuju ke bulan suci Ramadan. Ingat itu, Jago. Dia tidak akan muncul. Nanti dia akan muncul di saat peperangan itu akan terjadi. Ingat itu, Ki. Apakah Mak Lampir sudah pakai pempas? Menghina-gunakan. Karena dia pengecut, dia hanya menunggu hari baik untuk menemui Bangkai Lampung. Kalau memang dia orang hebat, datangi pada Depok Bangkai. Bukan dia menunggu di markasnya, tapi selalu menebak teror kepada semua saudara-saudara dari Bangkai Lampung. Dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya. Kalian jangan berani di kandang. Tidak akan mungkin buruk datang tiba-tiba ke depan si Ray. Sama saja. Kita taruh pada netral. Sama saja, kalian jago kandang. Kalau mereka ini memang orang yang sportif, Pong. Kenapa ketika Janggar, ketika Bang Billy menuju pada pokoknya Kiselamat, kenapa dikawal dari Mahesa dan Janggar? Ini pun ketika Aki berjalan ke perkampungan, selalu dipantau dari Kacau Benggolonya, dari Mak Lampir. Itulah berarti ilmu mereka itu masih jauh di bawah dari guru Mak Lampir. Tapi mereka penuh keikhlasan, Jago. Ketika hati kita ikhlas, mudah-mudahan Yang Maha Kuasa akan menyertai perjalanan kami, Jago. Jika kalian ikhlas, harusnya kalian menyerahkan diri. Oh, menyerah. Kami harus menyerahkan diri. Taga kami kepada siapa? Pada kalian, kepada Bang Ya, buat kami. Tidak akan pernah terjadi itu. Jero, semua yang kalian inginkan kami tidak akan pernah mengikuti. Semua daripada keinginan daripada Bang Lampir. Jadi kami menyerah, Pong, bersujud dan bersekutu. Ya. Oh. Keinginan mereka, Ki. Bagaimana kalau tidak berkemeti saja? Kenapa harus bersekutu? Seingat Aki, kutu itu ada di rambutnya hewan. Apakah Mak Lampir kutuan semua? Hei, kami tidak ada kutu. Oh, adanya apa? Kemeti. Tunggu. Oh, bukan aja kau jago. Bukan aja bukan aja kau jago. Berarti tungau itu sangat besar sehingga tubuhnya Tunggu seperti tidak kelihatan, Ki, tapi bisa memasuki bujal kemana? untuk kalian. Oh, Sampaikan saja pada Bang Lampir ya. Hentikan semua keinginan kegiatan kalian. Akan disampaikan, Pong. Kalian menantang guru kami. Itu kami tidak menantang, sebenarnya kami menginginkan semua itu baik-baik, bukan dengan cara bertempur-tempur ini. Dia memerintahkan kalian selalu untuk memantau kami. Kami tahu, bukan kami tidak tahu. Maksud dan tujuan daripada Mak Lampir ini. iya Jago. Kalau memang kami tidak menantang, terserah Mak Lampir. Ketika bulan suci Ramadan ini, apabila Mak Lampir mendapat ancaman, kami tidak akan segan-segan menghabisi Mak Lampir sekalipun. Ingat itu. Menghabisi atau kalian yang dihabisi, nah? Ketika kami berjuang di jalan sebuah kebenaran yang menurut kami ada sebuah kebaikan, kami tidak akan pernah merasa rugi bila nyawa kami ini diambil dari Mak Lampir. Tapi benar itu di mata kalian, di mata kami tidak, Ki. Itulah kebenaran manusia, Jarwo. Kebenaran manusia itu hanya bersifatnya sementara. Kebenaran sesungguhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak. Ini tidak kalian merasa paling benar sendiri di muka bumi ini. Yang benar. Guru kami selalu benar. Nah, ketika kalian sudah merasa diri kalian paling benar, paling hebat, disitulah jiwa iblis yang kalian tanamkan pada diri kalian. Ingat itu, Jago. Iblis diusir dari surga. Kenapa? Karena dia merasa sombong paling mulia di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada yang lainnya. Kenapa iblis diciptakan untuk menghabisi manusia, Ya, iblis untuk ini- meracuni manusia? Apa yang tahu iblis ini? Wah, ini iblis yang kelihatan. Wah, ini iblis. Ini baru yang ke iblis nyata, Ki, yang kelihatan, Iya. Ki. Yang harus memang kita lihatkan dari muka bumi. Ini, kau ini mau ini. Bukan aja, kau, bukan aja kau jawab. Iya. Di mana Mahesa? Di mana Janggar? Apakah dia lagi nenek dengan Mak Lampir? Bisa saja, Ki. Sudah kami lagi. Kami bergiliran setiap malam satu persatu. Akan bergantian. Preman, Janggar, Remondo, Ferdi. Rupanya sekarang ini giliran Ramondo dengan Janggar dengan Supay. Pantas saja badan Raimundo semakin hari semakin bengkak. Janggar. Jangan-jangan karena mereka selalu minum susu basi. Hah. Karena mereka cocok. Apa yang tidak cocok? Oh, kan. Oh, pantas saja kau tidak gemuk. Jangan. Awas, Bang. Kia kau. Ini kau. Hajar, Bang. Ini kia. Hei. Pantas ngajar kau Mak Lampir. Mak Lampir, jangan ada suaramu yang keluar.
Keluar kau! Kami akan buat anak buahmu menjadi sengsara. Apabila kau keluar kau. Ternyata kalian licik kali keroyokan. Cari jaruan. Mana di mana? Mana di mana? Kami keroyokan. Karena takut kau tentang di sini tahu kau ha? Hentikan Malampir. Keluar kau. Kurang aja. Keluarkan ilmu klub-klub. Nel. Keluar kau Malampir. Memang kalian, ketika kalian sudah bersekutu dengan Malampir, dimanapun keberadaan mereka, mereka pasti dikawal dari perewangan-perewangan yang sengaja didatangkan dari Malampir. Dia bisa cara-cara Iya. Ini tolak berpikir kami, Bang. Aki heran, Pong. Walaupun dia kita hajar berulang-ulang kali, dia tetap tersenyum. Dia tidak seperti badannya seperti baja. Nah, maka itu kalian harus ikut kami, seperti kami. Oh, jadi kalau Bang Ompong ikut, keselamatan ikut badan kami akan bentuk seperti baja. Oh, Tahu, Jaro. Semua yang diberikan Malampir kepadanya, jiwa dan raga kau ini. Kau tahu tidak? Nanti suatu saat apabila kau akan mati, kau akan busuk semua. Kami sudah diberi 1.000. 1.000 apa? 1.000 rupiah? Ya. Ompong, sebenarnya bukan 1.000 ilmu yang mereka. Mereka menyiapkan 1.000 tentara iblis untuk berperang menghadapi saudara-saudara Bang Rey. Bahkan 1.000 manfaatin. Kami kirim tiap jam, tiap detik Jago, kepada kalian. di mana 1.000 tentara iblis yang sudah disiapkan dari Malampir untuk berperang? Apakah masih di belakang rumah Guru Entot? Masih ada. Oh, Di belakang rumah Entot, di belakang rumah Ketuk, ada semua. oh, termasuk di belakang rumah Kiai Katib sehingga dia jagang ke masjid. Benar. Oh, pantas saja Kiai Katib jagang ke masjid karena diteror dari Malampir juga ternyata. Bahkan dikirim perawang-perawang hantu Banyu. Berarti bulan suci Ramadan ini harus waspada, Bang. Bahkan selevel Kiai Katib saja bisa dihalangi dari mereka untuk menuju ke masjid. Apalagi masyarakat biasa. Ya sebenarnya keinginan kita di Ramadan ini ya, kita tidak ada hambatan dan halangan. Iya, kita ada ketenangan. Iya. Justru itulah guru tidak suka melihat seperti itu, melihat kalian semua. Jago, bahkan Kiai Katib menanyakan, Ki Ayung sampai saat ini belum kembali katanya ketika dia keluar dari rumah. Kau tahu tidak? Justru dia Katib akan keluar di saat hujan seperti ini. Oh. Karena dia akan bersuara. Oh, dia akan mengikuti Mak Lampir. Ya, karena dia tidak. Oh, ternyata dia mungkin menemui Kiai Tarik yang ada di dusun, Bang. Kau tahu sekarang Kiai Tarik sudah apa namanya? Jualan tempe. Tidak ke turun gunung dia, kecuali di saat-saat tertentu. Oh, Jadi kita Tarik dan tidak turun gunung. Tidak ke turun gunung. berarti yang akan turun gunung hanya Kitungku. Sudah jawab, udah kia kau. Kia kau. Ini mau kau. Ha? Kau yang Sampaikan dengan Mak Lampir bahwa kami tidak akan pernah berhenti untuk menuju pada kau lihat. Ketika suara Mak Lampir tidak muncul lagi, badai, awan hitam pergi dari kita. Kenapa? Jadi Bang. Keluar kau Mak Lampir. Bong, kemana Jarwo tadi? Jarwo tadi kemana Ki? ternyata Mak Lampir menyelamatkan Jago. Ketika kita tidak bisa, Aki melihat tadi ketika suara Mak Lampir muncul, Pong. Aki, dunia ini seperti gelap. Tapi alhamdulillah, Pong, badai itu sudah mulai berkurang, Pong. Tapi Jago tadi pasti menyampaikan apa yang sudah terjadi, Pong. Kemana dia pergi itu Jarwo tadi? Jangan-jangan ke rumah Cik Man. Bisa jadi bro. Dia karena rumahnya berada di dekat rumah Kiai Katib yang sudah disampaikannya tadi. Belum dia terlambat Ki. Kalau mau baiknya kita Ki langsung saja Ki. Karena hujan ini sudah Ya, karena hujan sudah reda, kita bersama-sama kita menuju pada Padepokan Bangkai Lampung. Kita nanti sholat maghrib bersama-sama berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ya, dengan kita berkumpul, sholat berjamaah, mudah-mudahan kita akan dimudahkan menghadapi iblis Mak Lampir ini. Iya benar.
Tapi Pong pesan ke Selamat, jangan pernah kita terlalu percaya dulu dengan Bung Laga. Karena Aki yakin Bung Laga ini tidak ada angin, tidak ada hujan, begitu tahu-tahu dia seolah-olah menjadi tameng sebuah kebaikan. Aki khawatir Bung Laga ini nanti memang dijadikan dari tamengnya Malampir. Tapi kita jangan berprasangka buruk, Om Pong. Mudah-mudahan Bung Laga ini tobatnya dari hati, bukan karena pesanan Mak Lampir untuk memata-matai dari saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan Bung Laga ini walaupun sudah 4 kali dia ini tobat, Bung. Ya. 4 kali tobat, 4 kali masuk comberan dia ini. Ya alhamdulillah dengan tobat sekali ini, kalau memang benar-benar dia keinginan punya dia keinginan itu ya. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Kita tetap berharap dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Bung Laga ini setelah diuji berulang kali jatuh bangun sehingga Bung Laga ini memang tidak dia bersekutu dengan Mak Lampir, memang tobatnya dari hati. Mudah-mudahan saja. Tapi Aki yakin Mak Lampir, janggal yang lain tidak akan pernah tinggal diam, Bung. Nah, yang Aki khawatirkan mungkin ini trik licik dari mereka. Ini yang Aki khawatirkan. Tapi kita tetap berprasangka baik. Mudah-mudahan Bung Laga ini memang tobatnya dari hati. Benar ya. Sehingga dia bisa mengajak seperti Janggar, Jarwo yang bagusan ini tadi, Mahesa, Supeng ya. Dia bisa mengajak agar meninggalkan Mak Lampir. Karena Mak Lampir tidak mungkin kalau dia bertobat, Bang. Karena separuh jiwanya itu sudah iblis. Sudah dikendalikan dari hawa nafsu, dia tidak akan pernah lagi melihat kebaikan. Karena sekarang ini juga Ki ya, Mak Lampir ini kan dengan bersamanya dia dengan Bujang Tong ini Ki, memang Bujang Tong ini juga sempat penghubung juga mendatangi bertemu dengan Bujang Tong Ki. Dia tidak akan pernah mau terima Ki. Bujang Dong itu saat ini, Pong, dia menganggap Mak Lampir itu ketika dia bisa menghidupkan Bujang Dong setelah dia terkapar dan dia seolah-olah menjadi pengikut setianya, bahkan akan menjadikan pengikut orang yang paling dipercaya dari Mak Lampir karena dia merasa berhutang budi dengan Mak Lampir. Benar Ki. Jadi kalau kita sudah ini Ki, ada maksud baiknya Ki, karena kita sudah Ya karena ini hujan sudah reda, ya awan gelap yang didatangkan dari Mak Lampir tadi, badai tadi sudah pergi, kita bersama-sama menuju kepada Pekan Bage ya. Ya sebelumnya kami berharap kepada para sahabat-sahabat Banggai Lampung ya, ikuti terus perjalanan Ki Selamat ya, ikuti terus perjalanan dari Bang Ompong ya, ikuti terus perjalanan semua dari saudara-saudara dari Banggai Lampung. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kehusuan ya. Ya ikuti terus perjalanan kami dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya dari saudara-saudara, termasuk dari Kiselamat, Bang Rio, Kerambat, semuanya subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itu Aki yakin gratis sebagai pengikat tali persaudaraan. Bagi yang belum segera subscribe ya, mudah agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat, tayangan-tayangan dari Bang, termasuk tayangan-tayangan dari Banggai Lampung ya. Apabila ada tutur kata kami, perilaku kami yang tidak pas ataupun tidak pantas, kami selaku manusia biasa, kami mohon maaf yang sebesar-besar. Tidak ada unsur kesengajaan ataupun tidak ada unsur ingin memojokkan atau merendahkan, tapi itu murni kebodohan dan kealpaan dari kami. Ya, kami Selamat, Bang Opong, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh kehusuan ya. Ya, perbanyak sholawat ya, tegakkan sholat, mudah-mudahan kita akan dimudahkan untuk menjalankan bulan suci Ramadan ini ya. Dan pesan Selamat, muliakanlah kedua orang tua kalian. Di bulan suci ini banyak-banyaklah berdoa. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, doakan sebanyak-banyaknya. Karena Aki yakin doa anak kepada orang tua tidak berjaya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Nah, sehingga apabila orang tua kita sudah akan dilepaskan dari siksa kuburnya, akan dilepaskan dari segala dosa-dosanya. Ya, itulah yang dimaksud dengan doa anak yang soleh ya. Bukan soleh yang ada di jalan, tapi anak yang soleh yang menunjukkan perilaku yang baik. Karena doa-doa yang dari anak soleh ini tadi yang dibutuhkan apabila orang tua kita yang sudah tiada Ki ya. Karena dia di sana juga kan menunggu Ki. Menunggu. Karena ketika itulah yang menjadi bekal sebagai orang tua, dia melahirkan anak yang soleh. Tapi apabila mereka melahirkan anak seperti Janggar, Jarwo, Mahesa ya, bagaimana air mata orang tuanya di alam sana? Dia akan menangis karena dia mengharapkan doa, bukan mengharapkan umpatan ataupun cacian ya. Ya, karena cuaca sudah hujan ya. Kami Selamat dan Ompong berpamit dengan para sahabat. Kami tutup video ini billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.